Oke, kalau tidak ada berarti saya yang ingin mengenali Bapak Ibu semuanya. Silakan secara singkat memperkenalkan nama. Boleh Bapak Ibu dari mana asalnya dan saat ini pekerjaannya sebagai apa? Apakah guru SD, guru SMA atau guru SMP atau seperti apa? Saya urutkan namanya berdasarkan urutan di partisipan ya. Yang pertama Ibu Dwi Santia. Iya, Pak. Silakan diperkenalkan diri, Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Santia. Saya berasal dari Pokjar Binjai. Nah, kegiatan aktivitas saya sehari-hari itu yaitu seorang guru kelas 3. Itu aja sih, Pak. Kelas 3 SD, SMP atau SMA? Ya, kelas 3 SD, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dwi ya panggilannya atau Santia, Ibu? Ibu Dwi aja, Pak. Ibu Dwi. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Belum Selanjutnya Ibu, Pak. belum Ibu ya. Ya udah Mbak Dwi aja. Takutnya nanti boleh protes, bagi yang mau protes saya panggil ibu-ibu boleh, silakan, tidak apa-apa. Karena saya wajahnya masih muda-muda semua ini. Selanjutnya Ibu Hafizah Daulay. Ya, Pak. Silakan Ibu diperkenalkan dirinya. Nama saya Hafizah Daulay, biasanya dipanggil Fiza. Saya dari Medan. Pekerjaan saya ngajar kelas 2, Pak. Baik. Sama seperti Ibu Dwi tadi ya, Mbak Dwi tadi ya, dari Medan juga ya? No lah, Pak, dari Binjai. Saya Binjai, Pak. Binjai itu di mana? Bukan di Sumatera Utara ya? Iya, di Sumatera Utara juga. Oh iya, bukan Medan ya. Oke, baik. Ya, Ibu Hafiza. Selanjutnya Ibu Jihan Putri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan, saya dari UT Palembang. Baik, Ibu Jihan dari saat ini ngajar di SD kelas 4. Baik. Panggilannya Ibu Jihan ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Jihan. Selanjutnya Ibu Lydia Gusti Ayu. Ya, Kak. Perkenalkan nama saya. Ya. Perkenalkan nama saya Lydia Gusti Ayu dari Pokjar Batang Kapas, Sumatera Barat. Sekarang saya ngajar kelas 4. Baik, panggilannya Ibu Lydia atau Bu Gusti? Lydia, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya Ibu Maya Agustin. Perkenalkan, nama saya Maya Agustin. Saya dari Cibadak. Kegiatan saya sekarang guru SD mengajar kelas 5. Baik. Cibadak itu di Sukabumi. Oh, Jawa Barat ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya. Selanjutnya Ibu Nurika Lutfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Lutfiah, biasa dipanggil Rika. Saya berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, dan kegiatan sehari-hari saya saat ini ialah mengajar di SD kelas 4. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika ya panggilannya. Oke, selanjutnya Ibu Nurul Afiatun Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Afiatun Oktaviani. Saya berasal dari Palembang. Saya ngajar di SD 8 Kalangkelapa, ngajar kelas 2. Baik, panggilannya
Ibu? Nurul, Pak. Oh, Nurul. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Yanuar Arif Chandra. Silakan, Pak. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Arif Chandra dari Pokjar Palangkaraya dan sekarang masih aktif mengajar di SD khususnya kelas 5. Terima kasih. Baik, panggilannya siapa, Pak? Bapak Chandra. Oh, Bapak Chandra. Oke, terima kasih, Pak Chandra. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Yeni Pijayanti. Pijayani, Pak. Oh iya, Pijayani, maaf. Oke, Pijayani. nama perkenalkan semuanya, saya Yeni Pijayani dari UPWJJ Surakarta, Pak. Baik, panggilannya Bu? Yeni. Oke, Ibu Yeni, baik. Selanjutnya Ibu Nur Rahmatina Sari. Ya, baik. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nur Rahmatina Sari. Nama panggilannya Tina. Saya dari Muntai, Kalimantan Selatan. OPBJJ Banjarmasin. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Baik, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perkenalannya yang singkat tadi. Dan harapan saya semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dari awal hingga selesai hingga pertemuan ke-8 dengan baik dan sesuai dengan harapan yang telah kita bangun dan bisa yang ada di mata kuliah ini. Sebenarnya kalau saya lihat dari tugas yang sudah dikerjakan dan juga deskripsi dari mata kuliah ini, Bapak Ibu semua sudah bisa membaca, kemudian bisa melihat di bagian web kita ya, di mata kuliah ini, di dashboardnya itu, di mana di sini sudah sangat jelas tentang bagaimana harapan dari mata kuliah ini. Dan kemudian yang tidak kalah penting, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa mata kuliah PKM ini merupakan mata kuliah praktek. Jadi penilaian atau nilai sepenuhnya diperoleh dari kegiatan praktek. Nah, dan kemudian di sini juga nanti akan ada nilai-nilai dari tugas dan juga ada nilai dari laporan akhir PKM itu sendiri. Nah, kemudian memang pada mata kuliah ini saya melihat bahwa kita akan melakukan beberapa kali tutorial webinar dalam rangka untuk menyamakan persepsi terhadap tugas, kemudian beberapa kegiatan yang telah atau akan dilaksanakan pada setiap sesi seperti itu. Untuk lebih lanjut, saya akan mengulang kembali sebenarnya materi yang sudah ada di di web mata kuliah ini yang akan saya share kepada Bapak Ibu. Yang pertama mengenai RAT-nya ya, rancangan aktivitas tutorial ya. Di sini silakan Bapak Ibu semua untuk melihat sebenarnya apakah ada yang belum mendownload ini RAT-nya? Ada kan di webnya Bapak Ibu? Iya, sudah Pak. Udah dibaca? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik. Jadi RAT ini merupakan panduan kita dalam pelaksanaan mata kuliah ini dari pertemuan 1 hingga pertemuan akhir nanti. Nah, sini ada pertemuan 1, ada pertemuan 2, ada pertemuan 3, ada pertemuan 4 sampai pertemuan 8. Saya kira memang di setiap pertemuan, mulai dari pertemuan pertama di mana kita menyamakan persepsi ataupun orientasi dari pembelajaran ini, kemudian juga ada mengenai hakikat PKM yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu.
kemudian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yaitu mengenai materi hakikat PKM Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke dalam proses diskusi kita nanti. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Kalau sudah. Oke, baik. Oke, baik. Ya, adapun tujuan dari mata kuliah ini itu untuk meningkatkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Saya pikir dari sisi pengalaman, apalagi Bapak Ibu yang notabene udah seorang guru yang sudah bertahun-tahun melaksanakan tugas itu dan sudah, saya pikir bahwa kayak yang sudah bertahun-tahun tentunya sudah sangat mampu ya untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan di Indonesia, di kita ya, di mana udah biasa ganti kurikulum dan perangkat-perangkat pembelajaran. Saya kira Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman itu. Hanya saja ini kita mencoba membahas ataupun mengulas berdasarkan mata kuliah ataupun konsep teori dan praktik di sekolah sesuai dengan mata kuliah yang kita tempuh ini. Dan di sini memang mata kuliah ini itu sebenarnya adalah suatu bentuk mata kuliah praktik yang tentunya mengharapkan kita bisa mendapatkan pengalaman dalam belajar yang sangat baik gitu. Di mana sini kita juga akan mengkaji ulang konsep dan pengalaman mengajar kita. Kemudian kita dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada kita juga akan berlatih dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan kemudian kita juga akan nanti akan menuliskan laporan berdasarkan hasil yang kita kerjakan. Nah, dalam PKM ini kita itu sebenarnya akan mendapatkan 3 materi, 1 refleksi dan 1 laporan. Di mana kita akan mendapatkan materi hakikat belajar dan pembelajaran, kemudian merancang kegiatan pembelajaran dan juga keterampilan dasar mengajar. Kemudian nanti akan ada refleksi dan laporan sebagai pelengkap dari mata kuliah ini. Kemudian adapun penilaian, karena ini adalah mata kuliah praktek Bapak Ibu, maka penilaiannya akan diambil berdasarkan 20% dari latihan praktek mengajar di sekolah Bapak Ibu, yang nanti akan ada supervisor ya di sana yang membantu mengamati proses pembelajarannya. Kemudian ada ujian prakteknya, ada laporan yang akan Bapak Ibu susun, dan ada partisipasi Bapak Ibu dalam proses perkuliahan ya, baik dalam proses diskusi ataupun pengerjaan soal-soal tes, kuis seperti itu, dan kelengkapan dari tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan dalam mata kuliah ini. Nah, sedikit kajian teori mengenai pembelajaran. Saya pikir ini hanya konsep yang biasa digunakan dapat mengartikan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Saya pikir secara praktiknya Bapak Ibu sudah mampu melakukan secara baik ya di sekolah, di mana memang dalam proses pembelajaran itu tidak hanya satu faktor ya, karena kita proses melibatkan banyak manusia di dalam, banyak pesertanya, sehingga memang dalam memfasilitasi proses belajar siswa banyak faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi proses pembelajaran itu. Sehingga memang dalam sebuah pembelajaran itu kita melihat bahwa tahapannya itu merupakan dari sebuah siklus yang tidak berhenti begitu ya. Di mana kita memulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian kita melaksanakan rencana itu, kita mengevaluasi rencana dan pelaksanaan berdasarkan rencana itu, kemudian kita mendapatkan manfaat dari hasil evaluasi pembelajaran, dan kemudian kembali lagi kita merencanakan. Jadi itu saja yang terus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran yang efektif ya. Itu merupakan pembelajaran yang memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Kemudian terdapat kesempatan merefleksi sebuah pembelajaran. Kemudian adanya, kita mengetahui bahwa pembelajaran efektif tentunya
kita akan menghadapi perbedaan-perbedaan pada individu yang ada di dalam kelas kita. Sehingga memang perbedaan itu harus mampu kita hadapi dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Selain itu, sebuah pembelajaran yang efektif tentunya kita mengharapkan adanya sebuah iklim yang kondusif, ada kerjasama, kemandirian dan kerjasama yang kita bangun dalam proses pembelajaran, dan juga ada kreativitas dan rasa ingin tahu yang harus kita bangun dari peserta didik kita. Jadi sehingga bisa kita katakan dalam proses pembelajaran yang efektif yang ingin kita ciptakan, sangat banyak faktor ataupun indikator yang harus kita lakukan ataupun kita perhatikan dalam menciptakan sebuah pembelajaran itu. Oke, dalam proses penyusunan pembelajaran yang baik, tentunya Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa dalam sebuah pembelajaran itu ada tujuan, ada materi, ya, ada kegiatan yang dirancang, yang dilaksanakan, dan ada evaluasi di situ, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat memahami hal ini seperti itu. Saya kira untuk materi pada malam hari ini terkait overview dari mata kuliah PKM cukup ini dulu ya. Barangkali selanjutnya kita bisa untuk sharing, tanya jawab, dan juga barangkali ada kesulitan Bapak Ibu dalam mengakses web-web yang sudah dilampirkan seperti Guru Pintar, ataupun kalau ada itu silakan untuk disampaikan. Oke, baik, saya kira cukup untuk materi, kita lanjutkan ke proses diskusi. Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, saya persilahkan. Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau mata kuliah ini kan tidak menerapkan sistem kehadiran ya, Pak? Di e-learning. Baik. Ya, saya tampung dulu ya Bu, 3 penanya pertama. Pertama ada Ibu Jihan, yang kedua ada ya Ibu Jihan, saya tampung dulu ya Bu Jihan ya. Nanti akan saya jawab sekalian. Silakan Ibu Yeni Pijayani. Baik, Bapak izin bertanya terkait tugas yang kemarin, Pak. Kan sekarang udah ada sesi 2. Yang tugas sesi pertama itu ada RPP 1 dan RPP 2. Nah, kalau yang RPP itu dibuatnya sesuai ngajar, dan pas ngajarnya itu maksimal durasinya berapa menit, Pak? Atau apa harus dari awal sampai akhir kita video, atau cuman sintak-sintak yang penting saja, atau bagaimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Yeni. Selanjutnya, yang terakhir tadi ada Pak Yanuar, Pak Chandra ya? Ya, terima kasih. Izin bertanya Pak, untuk sesi pertama ini kan di halaman depan ini kan yang tulisan biru itu mohon hasil pengamatan atau lembar observasi yang telah diisi oleh supervisor 2 juga upload bersama dengan RPP dan video pendek tentang kegiatan mengajar. Sedangkan untuk yang di tugas prakteknya ini, di kolom tugas prakteknya ini kok nggak ada upload video, apa harus upload video di yang itu Pak, di praktek 1 itu. Terima kasih. Baik. Ya, 3 dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya menjawab, barangkali teman-teman yang sudah mengupload tugasnya, nah itu dulu saya mau apakah sudah melakukan yang ditanyakan oleh teman-teman tadi? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya lihat ada 4 orang yang sudah mengupload tugasnya. Kalau saya lihat memang dari uploadan tugas itu
mana filenya tadi ya? Ada 4 orang yang sudah mengupload tugasnya. Kemudian dari bentar ya, saya cek. Yang sudah ngupload tugas ada di sini? Siapa yang udah ngupload tugas tadi? Enggak ada yang mau bunyi nih Bapak Ibunya nih. Oke, enggak ada. Kalau pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, siapa tadi yang pertama tadi? Jihan, Pak. Bu Jihan ya, yang pertama menanyakan masalah kehadiran. Ya. Oke. Memang di dalam pembelajaran praktik ini, ya, di sini memang tidak ditampilkan kehadiran. Biasanya memang ada kehadirannya ya, kita mengisi kehadirannya ya di situ ya. Walaupun ada, saya melihat bahwa ada jangka waktu bisa mengakses dari proses ini. Namun memang karena ini mata kuliah praktik, saya hanya menjawab begini. Karena ini mata kuliah praktik, maka Bapak Ibu diberikan jangka waktu barangkali dalam 1 minggu untuk menyelesaikan satu persatu dari sesi. 1 minggu sesi A, kemudian 7 hari selanjutnya nanti sesi 2, 7 hari selanjutnya lagi sesi 3. Jadi tugas ini itu sudah cukup sebagai indikator sebagai keaktifan Bapak Ibu, baik di diskusi maupun materi inisiasi. Namun nanti saya akan coba kembali karena memang untuk web-nya ini memang langsung dari UT. Dan nanti akan saya tanyakan juga kenapa di sini tidak ada kehadirannya. Namun nggak usah khawatir, yang penting setiap web seperti ini saya sudah menyediakan absensi secara pribadi. Ya biasanya saya kalau baik di mata kuliah ini dan Karil, saya selalu ada absensi di mana saya punya data ya Bapak Ibu yang mengikuti tutorial webinar. Begitu. Barangkali tugas dikumpulkan tapi keaktifannya kan bisa saya nilai sendiri Bapak Ibu. Walaupun persentasenya tadi hanya 5%, namun memang di sini kita bisa menjadi sebenarnya manfaat dari kehadiran di web ini adalah kita bisa berdiskusi mengenai hal-hal yang dianggap menjadi kesulitan kita dalam proses pengerjaan tugas, memahami materi, dan hal-hal terkait seperti itu. Nah itu jawaban untuk Ibu Jihan Putri. Yang kedua terkait dari Ibu Yeni tadi ya, yang kedua ya? Ya Pak. Oke, iya. Baik. Terkait tugas ya tadi ya Bu Yeni ya? Iya. Oke, tugas memang di sana sudah, oh ya 3 orang. Oke, tugas di sana memang sudah diberikan slot khusus ya untuk tugasnya di setiap pertemuan gitu. Dan memang di sini bisa dibaca pada halaman sesi 1. Untuk tugas pertama kan menganalisis video ya. Seperti itu Bu Yeni. Tadi mohon maaf Bu Yeni, bisa diulang lebih singkat. Untuk yang tugas praktek Pak, kalau yang tugas diskusi kan memang sudah jelas. Yang tugas praktek. Tugas praktek itu nanti videonya itu semua dari awal sintak, dari langkah awal sampai akhir penutupan, atau poin-poinnya saja. Kalau awal kan mungkin 1 kali pertemuan kan hampir 70 menit kan Pak. Itu nanti teknisnya gimana? Pengumpulan videonya. Oh, oke, durasinya baik. Pak, durasinya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu. Untuk saat ini biar lebih enak memang videonya karena itu praktik pembelajaran itu direkam dari awal sampai selesai. Ketika Ibu memiliki fasilitas yang memadai. Nanti masalah nguploadnya, jika Ibu tidak bisa file tersebut tidak bisa diupload
dengan file di tempat penguploadannya, barangkali bisa dimasukkan ke YouTube atau bisa disimpan di Google Drive. Nah, nanti silakan linknya. Nah, linknya itu yang dikirimkan sebagai pemenuhan tugas itu, Ibu. Saya pikir untuk lebih aman dan sesuai cukup di situ saja. Itu saja dulu. Barangkali nanti saya juga akan mencoba menelusuri informasi dari pihak fakultas mengenai kendala-kendala yang akan ada di lapangan. Barangkali begitu Bu Yeni ya, untuk sementara waktu saya menjawabnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Pak Chandra tadi, saya pikir pertanyaan Pak Chandra itu bisa dijawab oleh teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas 1 ini, tapi saya tidak tahu apakah yang mengumpulkan tugas 1 itu ada di kelas ini atau tidak. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu, yang mengumpulkan tugas, baik tugas 1 ataupun tugas selanjutnya, tetap dibuat identitas nama ya. Walaupun memang Ibu mengumpulkan di slotnya Ibu, Bapak gitu. Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya di slot Bapak Ibu. Karena saya lihat beberapa yang sudah mengumpulkan ini tidak mencantumkan namanya. Karena saya kan dalam memeriksanya itu kan saya download dulu Bu, Bapak. Ketika habis saya download, nah kan filenya kesimpan di VC saya. Saya kan tidak tahu nanti ini filenya siapa yang saya periksa. Ini NIM-nya berapa, namanya siapa. Itu malah menyulitkan saya dan barangkali bisa membahayakan Bapak Ibu. Barangkali ada 1-2 yang lupa membuat identitas nama sehingga saya tidak tahu mau nginputkan kemana. Nah, jadi bagusnya karena kita orangnya banyak, 26 orang, maka apapun bentuk tugas, apapun bentuk pekerjaan yang harus dikumpulkan, tolong dibuat identitasnya. Seperti itu, dibuat namanya, NIM-nya, begitu. Dan apa judul dari mata kuliah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk Pak Yanuar, terkait mengenai observasi tadi ya Pak ya, catatan lapangan ya Pak. Halo? Ya, Pak. Ini untuk tugas 1 ini harus upload video juga. Kalau di bagian kolom tugas praktek 1 ini keterangannya cuma hasil analisis terhadap video dan selanjutnya RPP 1, RPP 2, laporan praktek RPP 2, terus lembar refleksi. Dengan video di situ nggak disebutkan gitu. Oke, baik. Untuk di tugas 1 memang kan kita Bapak Ibu diminta untuk melihat video yang ada di portal Guru Pintar online ya, ada menganalisis 2 bentuk video pembelajaran. Oke, cukup itu saja. Jadi menganalisis 2 video itu yang pertama berdasarkan pertanyaan yang ada di e-learning ini kan udah ada beberapa pertanyaan mulai dari bagaimana reaksi, kemudian sampai kelemahan dan kelebihan seperti itu. Nah, yang kedua tugasnya adalah menyusun 2 rancangan pembelajaran yang lengkap sesuai dengan format yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Ini memang sengaja dibuat begini barangkali untuk memudahkan. Walaupun sekarang sudah ada yang kurikulum merdeka, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang K13 atau ada malah yang belum K13, barangkali begitu. Di sekolah kan bervariasi, ya nanti disesuaikan saja. Kemudian memang di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan praktek mengajar berdasarkan 2 RPP yang telah disusun. Sebagai buktinya Anda harus merekam salah satu kegiatan mengajar Bapak Ibu ya. Jadi ada perekamannya dan salah satu tugas mengajar. Kemudian Bapak Ibu melakukan praktek di kelas dan video tersebut di dalam bentuk link agar tidak mengalami kegagalan saat upload di LMS. Nah, jadi yang diupload itu bukan videonya langsung Bapak karena kan dia langsung di file. Cukup link videonya saja yang diupload. Seperti itu. Nah, untuk RPP dan kegiatan praktik mengajar itu memang harus dikonsultasikan dan diamati oleh supervisor dengan menggunakan format observasi. Di mana ambil format observasi, Pak? Kan ada di buku panduan PKM PGSD, Bapak.
pada lampiran 4 halaman 82. Jika Bapak Ibu belum memiliki buku PKM secara hard copy, maka bisa diambil di perpustakaan digital UT secara soft copy. Begitu. Jadi bisa diambil di sana Bapak Ibu. Baru setelah selesai, maka penghasil pengamatan dan ataupun lembar observasi itu diisi oleh supervisor. 2, juga diupload bersama dengan RPP dan video pendek tentang kegiatan mengajar. Oke. Di sini memang ada keterangan video pendek ya. Video pendek karena hanya ada satu RPP. Barangkali ya disesuaikan saja. Sementara disesuaikan saja dengan kapasitas teknologi yang Bapak Ibu miliki ya seperti itu. Jadi ya tidak harus misalkan 100 menit barangkali juga menyulitkan nanti Bapak Ibu menguploadnya seperti itu. Sesuaikan saja Bapak Ibu ya terkait video pembelajarannya. Begitu Pak Chandra ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Yeni, masih ada pertanyaan? Sebelum saya pindah ke Bu Dwi Santia. Ya Pak, saya mau tanya lagi. Boleh ya Pak ya? Boleh. Silakan. Tadi waktu pas di awal itu Pak Eval menjelaskan ada ujian praktek. Nah, kalau ujian praktek ini beda dengan tugas praktek Pak, berarti? Oke, baik. Langsung saya jawab saja. Ujian praktek memang kita sesuaikan dengan kebutuhan di mata kuliah ini. Di mana ujian praktek pada sesi 7 nanti, Bapak Ibu akan membuat ataupun merancang sebuah pembelajaran sebelumnya dan akan dilakukan atau dipraktekkan sebagai bahan untuk ujian prakteknya nanti. Seperti itu. Jadi memang ujian praktek dilakukan berdasarkan 2 RPP yang telah Bapak Ibu buat. Dan di dalam ujian praktek ini memang harus dilakukan dengan optimal. Barangkali ada menggunakan media pembelajaran atau semua aspek yang kita butuhkan. Dan yang barangkali kita dapatkan dalam 6 sesi sebelumnya. Jadi nanti ujian praktek ini menjadi nilai akhir. Karena yang saya jelaskan tadi adalah sebuah panduan yang memang dikeluarkan oleh UT-nya sendiri yang sudah dibuat persentasenya apa saja nilai-nilai akhir yang akan diberikan. Begitu Bu Yeni ya. Iya, baik Pak. Mohon maaf Bapak atau semuanya Bapak Ibu, untuk memperlancar boleh tidak kita buat WA group? Soalnya kan kalau di e-learning tidak ada notifikasi, sulit. Kalau WA mungkin boleh nggak Pak dibuat grup? Silakan dibuat grup. Silakan dibuat grup. Memang harapannya dengan kita sudah memiliki LMS yang sangat memadai ya. Harapannya awalnya memang kita ingin mengoptimalkan LMS. Namun kalau memang terjadi beberapa kendala, silakan saja mau dibuat grup WA begitu. Oh, tapi tidak ada nomor teleponnya di setiap perkenalan. Kalau saya sudah tahu Ibu siapa itu dari Boyolali sudah 1. Udah saya buat grup. Nanti tapi dikoordinir yang lain... saja Bu Yeni. Apakah nanti ada link WA-nya? Nanti kirimkan di melalui pesan di MLM saya, linknya biar saya copy nanti saya kirim ke teman-temannya. Baik ya. Atau boleh nanti nomor handphone Bu Yeni sebagai admin dikirimkan ke saya melalui LMS biar saya sebarkan ke Bapak Ibu yang lain. Itu juga boleh kok, nggak apa-apa. Iya. Baik Pak. Baik, selanjutnya Ibu Dwi Santia. Ya Pak. Ada yang mau ditanya? Pertanyaan saya sudah terwakilkan sama Bu Yeni dan siapa tadi Bu Jihan. Sama pertanyaannya Pak. Oke, baik. Berarti nggak ada pertanyaan lain atau baru? Ini Pak, masalah yang
di lembar refleksi itu, Pak. Ya, ada apa di lembar itu? Nah, di situ kan dibuat tuh tanggal berapa kita prakteknya. Terus itu wajib ditandatangani nggak Pak sama supervisornya? Iya, wajib ditandatangani oleh supervisornya. Karena kan mereka yang menilai kan? Oh iya. Ya, karena barangkali Itu bisa cukup. sambil dinilai ditandatangani saja. Ya, Pak, itu cukup supervisornya atau kepala sekolahnya ikut juga? Di sana yang keterangan yang saya lihat itu cukup supervisor ya. Jadi dicari saja supervisor yang 2 orang yang bisa untuk membantu kelancaran Ibu Dwi Santia. Barangkali kepala sekolah kan apakah terlalu sibuk. Kalau nggak bisa supervisornya, nggak bisa kepala sekolah ya nanti mungkin waka kurikulum atau apa. Jika ada informasi lain terkait supervisor atau Bapak Ibu yang lainnya sudah dapat barangkali di buku panduannya disampaikan siapa yang bisa menjadi supervisor, atau nanti saya juga akan coba konfirmasi ke rekan-rekan lainnya jika ada informasi lebih lanjut mengenai supervisor akan saya sampaikan di grup atau di forum Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Yang jelas sekarang dicari saja yang bisa menjadi supervisor yang lebih punya waktu yang lebih luang gitu. Jadi sehingga Bapak Ibu semua tidak kesulitan mengatur jadwalnya untuk proses pembelajaran itu. Karena kan supervisor memang harus hadir dan melihat langsung proses pembelajaran itu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nurul Afiatun Oktaviani, ada pertanyaan? Masih mute suaranya? Baik Pak, setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi, pertanyaan saya tadi sudah diwakili sama Ibu Dwi Santia. Yang masih saya bingungkan di sini Pak, mengenai supervisor 2 itu berarti dari sekolah ya Pak, bukan dari UT di daerah masing-masing atau gimana Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa supervisor itu dari sekolah boleh, dan memang di sana juga disebutkan bisa berdiskusi dengan UPJJ ya, unit pelayanan pembelajaran jarak jauh terdekat di provinsi atau di tempatnya masing-masing ya. Betul tidak? Iya Pak. Oke, Ya, Pak. barangkali Bapak Ibu bisa untuk menanyakan kepada pihak tersebut dan didiskusikan mengenai siapa nanti yang akan menjadi apakah ada rekomendasi dari sana, karena kan yang paling mampu untuk memonitoring Bapak Ibu di lokasi itu kan dari mereka ya, seperti itu. Nah, jadi barangkali bisa dikonsultasikan saja sama pihak UPJJ-nya tentang bagaimana proses. Mana tahu di sana ada diatur satu angkatan ya yang dari UPJJ sana untuk proses mata kuliah ini, satu angkatan langsung disiapkan satu sekolah atau sekolahnya udah disiapkan atau tempatnya sudah disiapkan. Nah, mana tahu bisa begitu Ibu ya. Jadi didiskusikan juga sama UPJJ di sana. Seperti itu. Begitu Bu Nurul. Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya sudah memasukkan link absensi di lembar chat. Ya, silakan dibuka chat di meeting ini. Itu ada link absensi pelaksanaan web yang malam ini yang pertama. Ya, silakan diisi absensi itu di Google Form. Bagi yang menggunakan ya laptop bisa langsung diisi, yang menggunakan HP bisa langsung diisi. Seperti itu. Dari Bu Jihan ada pertanyaan? Izin bertanya satu lagi, Pak. Suara. Silakan Bu, apa pertanyaannya?
Sebenarnya sini Pak, kan kita nguploadnya itu 2 RPP. Nah, 2 RPP itu semuanya dikasih penilaian oleh supervisor ya? Maaf. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Jihan, apakah kedua-duanya harus dinilai oleh supervisor gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jawaban saya adalah saya tetap mengacu pada perintah yang sudah dideskripsikan pada bagian pembelajaran sesi 2, di mana Bapak Ibu diminta untuk menyusun 2 rancangan pembelajaran, ya, dan kemudian melakukan praktik kegiatan pembelajaran, di mana untuk RPP dan kegiatan praktik harus dikonsultasikan dan diamati oleh supervisor. Saya pikir sebenarnya boleh RPP yang dipraktikkan. Misalkan Ibu buat 2 RPP, RPP A dan B. RPP A hanya sebagai pelengkap tugas karena harus ada 2, namun yang dipraktikkan itu adalah RPP B. Maka RPP B itu lebih dikonsultasikan dengan supervisor tersebut. Namun memang lebih baik keduanya dikonsultasikan, ya. Keduanya dikonsultasikan karena kan sekali ngadap juga kan, konsultasikan dengan supervisor yang diminta tersebut, kemudian tinggal disampaikan dengan supervisornya. Saya ingin praktik berdasarkan RPP 2 sehingga memang supervisor itu hanya fokus menilai Bapak Ibu dengan RPP 2. Kan kalau seorang supervisor itu ataupun yang ikut menjadi observer dalam sebuah kegiatan pembelajaran, beliau kan juga harus punya panduan dalam proses penilaian pembelajaran tersebut. Tentunya kan panduannya selain lembar observasi juga RPP-nya yang tidak kalah penting. Kan panduan untuk pembelajaran kan RPP ya, Ibu ya. Jadi boleh satu saja atau boleh keduanya, tidak masalah. Tidak apa-apa. Untuk supervisornya boleh rekan sejawat, Pak? Sama, jawaban saya sama seperti tadi. Kalau memang barangkali memang UPJJ sudah menyiapkan supervisor untuk proses mata kuliah ini. Bisa diulang lagi, Pak? Boleh dalam tantangan jika kita melihat bahwa teman itu punya kapasitas untuk menilai pembelajaran kita boleh. Atau tadi juga ada yang menyampaikan pertanyaan mengenai apakah harus kepala sekolah. Kan supervisor kan tugasnya sebagai observer pembelajaran ya, yang mengamati secara langsung di kelas. Kalau memang kepala sekolahnya memiliki waktu luang, itu lebih bagus. Atau waka kurikulumnya memiliki kesempatan luang juga lebih bagus. Nah, atau memang ketika waka dan kepala sekolah karena punya posisi strategis dan sibuk di sekolah, maka bisa dicari rekan guru saja yang membantu dalam menjadi supervisor. Seperti itu. Barangkali teman sejawat di sini saya anggap rekan guru ya, Ibu ya. Iya, Pak. Walaupun yang jelas mereka punya kapasitas lah untuk menilai dari pembelajaran kita. Seperti itu. Bagaimana Bu Jihan? Itu aja, Pak. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan dari Bu Dwi Santia dan Ibu Nurul? Nggak ada, Pak. Oke. Atau Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Itu nggak Pak, apa namanya, Google Form-nya tadi belum dapat ke mana ya? Ya, Form maaf. Ya. Kehadiran. Google Form kehadirannya tadi belum ketemu di mana tempatnya. Oh, di chat Pak, di chat. Bagian mana? Di chat.
ini sudah ada Bu Nurika dan Bu Nurul Afiatun yang mengisi nih. Itu ada yang mengisi tanggal lahir ya Ibu ya? Siapa yang mengisi itu bukan tanggal lahir Bu ya, tapi tanggal hari ini. Ada yang mengisi Oktober 1998 apa 99 itu? Saya Pak, salah. Oh, Bu Nurul. Oke, saya tidak tahu. Saya langsung lihat jawabannya saja tuh Bu Nurul. Boleh diulang lagi nggak Pak? Gak apa-apa, isi 2 kali aja. Nanti bisa saya bisa saya delete yang satunya. Oke. Di bagian diskusi apa itu Pak? Iya. Kalau di saya namanya chat Pak. Tulisan. Nggak tahu kalau di HP. Bapak Ibu bisa dibantu di HP apa bacaannya? Kalau apa tuh? Ketemu Pak Chandra? Belum ketemu ini Pak. Kok nggak keluar ya tempat saya ini. Ini saya chat Pak Chandra pakai apa? Pakai HP atau pakai PC? Pakai laptop. Kalau di laptop itu ada menu chat Pak. Di bawah atau obrolan Pak. Punya saya obrolan. Obrolan. Bagian mana ya? Soalnya baru pertama kali juga sih. Oh, masuk ke Zoom-nya Pak. Oh, Zoom. Ya. Ya di HP-nya Pak. Saya nggak e-learning, saya nggak buat absensi karena saya buat di e-learning nanti yang nggak hadir juga bisa absensi Pak. Ya, terima kasih. Ini baru pertama kali ikut webc ini baru. Oke. Ya, terima kasih Bu. Baik. Ya, terakhir apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Bu Nurika? Ya Pak, izin bertanya. Untuk pengambilan video praktek itu apakah ada ketentuan khusus dalam pakaian, misalkan beralma mater atau tidak perlu? Terima kasih. Oke, kalau pakaian yang jelas karena Bapak Ibu guru pakaian guru nggak apa-apa. Apakah harus beralma mater? Tidak harus sih, tidak harus. Yang jelas itu videonya menggambarkan bagaimana Bapak Ibu mengajar berdasarkan dengan rancangan yang sudah dirancang, seperti rancangan pembelajarannya. Karena kan nanti barangkali kalau Bapak Ibu praktik pas jam pembelajaran atau jam sekolah, malah nanti ditegur kan sama kepala sekolahnya pakai alma mater begitu. Barangkali begitu. Kecuali kalau di luar jam pembelajaran atau di luar jam sekolah, kalau siswanya masih mau kan nggak apa-apa. Pakai alma mater boleh lebih bagus, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Baik, gimana Bu Nurika? Oke? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Baik, gimana Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini proses pembelajaran ataupun proses penyampaian informasi malam ini. Saya pikir Bapak Ibu yang perlu dicatat adalah dalam proses pembelajaran ini saya memang ditugaskan sebagai tutor, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan pengalaman Bapak Ibu yang banyak, kita bisa sharing ya. Di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu atau apa tidak. Kita hanya saya hanya sharing saja. Barangkali informasi yang saya sharingkan ini adalah informasi yang lebih awal saya dapatkan karena memang saya ditugaskan sebagai tutor. Jadi saya tidak bermaksud ingin mengajari Bapak Ibu, karena barangkali dari sisi pengalaman dan pengajaran Bapak Ibu barangkali lebih berpengalaman dari saya. Begitu saja Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam perkuliahan ini. Harapan saya semua kita yang hadir di sini bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan nilai terbaik ya. Tentunya nilai terbaik dan harapan saya juga seperti itu. Dan kalau saya sih kalau dalam proses
pembelajaran itu saya lebih mengutamakan proses ketimbang hasil akhir. Insya Allah kalau Bapak Ibu menjalani proses ini dengan baik, semua tugasnya dikumpulkan dengan baik, insya Allah hasil akhirnya akan baik Bapak Ibu. Semua aspek yang diminta akan dipenuhi. Saya kira itu saja untuk malam ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dari saya. Yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan Ibu Yeni jika ingin membuat grup WA, saya persilahkan. Nanti silakan diinfokan nomor HP Bu Yeni kepada saya. Saya bisa mengirimkan ke seluruh mahasiswa yang ada di kelas kita, biar mereka sendiri yang akan menghubungi Ibu Yeni untuk digabungkan ke dalam grup pembelajaran. Ya, Saya baik, kira, Pak. oke, baik. Saya kira itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sudah diperkenankan untuk meninggalkan Google Meet ini dan jangan lupa mengisi absensinya ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak Ibu.